Hai, gue Dia. Gue seneng deh bikin video YouTube. Nggak YouTube juga sih, cuma journaling tapi pakai video gitu. Baru kemarin gue upload videonya, sekarang gue mau record lagi soalnya tiba-tiba gue mendapat masalah baru. By the way, ini stiker line, karakter line yang brown. Kalau kalian anak line pasti tahu. Gue tempel-tempelin aja udah di situ. Anyways, jadi tuh semalam tuh gue ngedengerin podcast kan, podcast salah satu youtuber yang gue favoritin, namanya Roy Nasai. Nama podcastnya adalah Voice Hug Podcast. Bentar, kucing gue lagi hamil, jadi tadi ngeong-ngeong pengen masuk ke kamar adik gue. So, jadi tuh gue nontonin podcastnya Roy Nasai, namanya Voice Hub Podcast. Nah, gue tadinya nontonin yang Grieving of the Past Life, Past Self. Terus gue nggak terlalu tertarik gitu kan, karena awal-awalnya masih banyak rutinitas mereka di dalam podcast itu. Jadinya gue nontonin yang A Quarter Life Crisis. Nah, menarik banget tuh quarter life crisisnya mereka. Itu terutama mereka tuh ngomongin tentang content creator kan, dan growing up juga gitu. Mereka juga ngomongin tentang grown up, tumbuh besar jadi orang dewasa, gimana transisinya antara menjadi orang dewasa itu. Ada yang lebih excited mau jadi orang dewasa, ada yang malah holding back gitu, pengen banget jadi anak kecil aja gitu. Itu dua perspektif yang menarik buat gue, karena gue termasuk yang bisa excited dengan masa depan tapi bisa juga pengen jadi anak-anak gitu. Jadi perspektif gue cukup fleksibel dalam hal memandang kedewasaan. Cuma gue nggak mau ngomongin itu. Gue habis nonton video itu tuh gue pengen nge-record juga gitu, nge-record video. Terus gue mau nanya gitu lah, karena gue juga ngalamin kayaknya sih ini quarter life crisis juga gitu, udah dari dulu gitu. Tapi sekarang tuh bener-bener kayak gong banget gitu. Nah, yang gue tanyain itu adalah uh, the fear of the unknown. Karena kan gue baru aja kemarin itu gue ngomongin tentang multi passionate, dan gue pengen banget sharing tentang multi passionate itu gitu. Jadi multi passionate itu apa gitu kan, terus bagaimana menjadi multi passionate yang bisa apa ya, wholesome gitu kan. Tapi gue juga belum sampai di titik dimana multi passionate itu bisa menghasilkan sesuatu gitu secara material. Itu paling gue cuma bisa sharing tentang multi passionate being untuk kesejahteraan diri aja gitu, kepuasan diri, ketenangan diri gitu kan, kesuksesan, tanda kesuksesannya projector. Gue ngejelasin tentang human design-nya signature. Cuma the fear of the unknown yang gue maksud itu adalah jadi orang yang bisa banyak hal atau jadi generalis itu kan belum belum tertanam gitu kan mindsetnya, belum terbiasa juga dengan kehidupan yang generalis gitu. Jadinya there's the unknown, gak ada roadmapnya gitu, gak ada peta, gak ada struktur atau apa gitu yang bisa memberitahu bahwa mungkin loh gitu menjadi multi passionate itu mungkin, dan suatu saat nanti bisa menghasilkan gitu. Tapi gue belum bisa menjabarkan itu menjadi sesuatu hal yang nyata, sesuatu hal yang bisa menjadi sebuah budaya. Tapi gue tahu ke depannya
terutama generasi kita gitu kan, generasi Gen Z, gue Gen Z, itu kita tuh nggak akan bisa settle down with the existing culture gitu. Balik lagi ke reading astrologi, gue punya planet luar, yang mana kalau planet luar atau bukan yang generasional, berarti kan kalau planet generasi itu kan berarti kan satu generasi itu bisa merasakan gitu, atau the range of timeline gitu. Kayak gue di kayak in the cups of generasi Gen Z sama millennials itu punya transit yang sama gitu, anak 90-an lah gitu. Nah, anak 90-an itu punya planet Uranus sama Neptune di Aquarius, yang mana itu nggak biasa melakukan sesuatu, itu udah nggak sesuai dengan kultur yang udah ada gitu. Kita harus membangun kultur yang baru gitu, yang mana itu udah banyak yang terjadi gitu, yang mana sebelumnya itu olahraga bukan hal yang estetik, sekarang olahraga menjadi estetik, ya kan gitu. Yang tadinya gaya hidup yang toxic itu menarik, sekarang gaya hidup sehat itu menjadi lebih menarik. There's a shift going on, yang mana itu melawan stigma yang ada sebelumnya, atau melawan kultur yang udah ada sebelumnya gitu, tradisi segala macam lah itu. Dan tapi di eranya gue gitu, gue hidup di dunia digital ini lebih banyak melihat anak millennials gitu. Jadi kayak Roina saya udah 30-an, pertengahan 30-an. Saudara gue kebanyakan udah berkeluarga sendiri, udah punya anak gitu kan. Dan gue itu di tengah-tengah, yang mana generasi gue itu nggak banyak yang gue deket gitulah, di keluarga gue terutama gitu. Jadi gue melihat perbedaannya gitu. Kalau millennials itu kan dia lebih kayak digitalisasi informasi, transformasi informasi gitulah, transformasi dalam informasi. Tapi kalau kita itu lebih, kalau gue spesifiknya, gue ngerasa kayak informasi udah luas, tapi kita bagaimana mengcombine semua informasi itu menjadi buket gitu. Lu tahu buket kan? Buket itu kan gak cuma satu bunga doang. Itu satu buket itu ada banyak banget macam bunga, ya kan? That's the multi-passionate I wanna cultivate gitu. Itu multi-passionate yang pengen gua capai, yang mana kita mau ngasih sebuah buket gitu ke orang, yang mana di dalam buketnya itu banyak banget jenis bunganya gitu. I see the future like that gitu. Gue ngelihat masa depan itu kita akan ngasih berbagai macam buket gitu, berbagai macam buket, dan it's so beautiful, it's gonna be beautiful. Yang mana nanti bunganya ada yang pakai bunga mawar, ada yang pakai bunga apalagi tuh gue nggak hafal. tapi gue ngerasa kayak ke depan itu akan banyak orang yang ngasih buket gitu, nih gue punya buket mau nggak gitu, nih gue punya buket mau nggak gitu, ini buketnya tentang apa gitu, ini buketnya tentang apa gitu. Jadi ya itu yang gue visikan gitu. Cuma from here gitu, dari orang yang sering istilahnya kayak kalau di bunga itu orang yang nanam bunganya, yang mana itu lebih seragam gitu kan. Kalau bunga mawar semuanya ditanam bunga mawar semua gitu kan. Terus nanti ada yang bunga apa lagi tuh, krisan.
gitu, nanti ada bunga krisan, nanamnya bunga krisan semua di satu lahan. Dari semua lahan itu gimana kita bisa ngambil comot satu-satu bunganya, terus kita rangkai. Nah, proses itu yang gue belum nyangkut gitu. Dan gue rasa itu adalah salah satu kreativitas yang harus gue pikirkan. Gue nggak bisa meng-outsource itu kreativitas untuk mengambil bunganya masing-masing di setiap lahannya dan merangkainya. Gitu aja. Kayaknya ada orang. So, thank you for watching. See you next video. Bye bye.